silakan duduk. Apa kabarnya Sarah pada hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Gimana sekolahnya, lancar? Alhamdulillah lancar, Kak. Belajar apa saja Sarah pada hari ini? Belajar bahasa Indonesia dengan matematika, Kak. Jadi maksud kedatangan Sarah ke sini ada apa ya? Jadi begini, Kak, kedatangan Sarah ke sini tujuannya untuk menceritakan permasalahan Sarah karena sudah mengganggu aktivitas Sarah. Oh begitu. Apakah Sarah sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Kak. Oke Sarah, baiklah. Sebelum kakak melanjutkan proses konseling ini, kakak akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling adalah suatu proses kegiatan seorang konselor dengan klien, di mana kegiatan itu klien menceritakan permasalahannya dan nantinya diberikan solusi oleh seorang konselor. Jadi tujuan konseling ini adalah mengentaskan permasalahan yang diceritakan oleh klien kepada konselor. Dalam proses konseling ini ada memakai beberapa azas. Azas pertama yaitu azas kerahasiaan, di mana apa-apa masalah yang Sarah ceritakan kepada kakak cuma kita berdua yang tahu dan Tuhan yang tahu, dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini Sarah secara sukarela tanpa ada paksaan datang kepada kakak. Selanjutnya memakai azas keterbukaan, di mana Sarah sangat diharapkan secara terbuka menceritakan permasalahan Sarah kepada kakak. Begitu, Kak. Iya, sampai di sini Sarah paham kan? Paham, Kak. Apakah Sarah siap melanjutkan proses konseling ini? Siap, Kak. Jadi bisakah Sarah menceritakan apa permasalahan Sarah? Jadi begini, Kak, nilai sekolah Sarah rendah, padahal Sarah sudah maksimal dalam belajar. Tapi tidak selalu sih. Oh begitu. Apakah cara belajar Sarah sudah benar? Kalau menurut Sarah sudah, Kak, tapi masih banyak yang kurang karena Sarah sulit mencari waktu yang pas untuk belajar. Apakah Sarah ada memiliki permasalahan yang lainnya sehingga membuat Sarah kurang maksimal dalam belajar? Iya, Kak, sehari-harinya Sarah membantu orang tua Sarah dari pagi hingga sore, lalu dilanjutkan dengan malamnya. Kegiatan Sarah pada setiap harinya? Membuat ikan asap, Kak, dari pagi hingga jam 8 malam, jadi tidak ada waktu untuk belajar. Kalau ada waktu untuk belajar, Sarah sering capek, Kak. Dalam waktu sehari itu berapa jam Sarah istirahat? 4 jam, Kak, dari jam 1 sampai jam 4. Selama 4 jam itu Sarah menggunakan waktunya untuk apa? Main HP, nonton TV, atau enggak bermain dengan teman-teman, Kak. Oh begitu. Setelah kakak mendengarkan cerita dari Sarah tadi, menurut Sarah bagaimana? Sudah benarkah cara Sarah dalam mengatur waktu dalam sehari-hari? Menurut Sarah sih memang kurang benar, Kak, apalagi dalam waktu belajar. Sarah masih kurang, Kak. Jadi menurut Kakak, Sarah harus bagaimana ya, Kak, agar waktu belajar Sarah teratur? Kalau menurut kakak sih Sarah sudah benar dalam membantu orang tua. Hanya saja Sarah kurang menjadwalkan antara waktu belajar Sarah dan waktu bermain Sarah, bermain HP, menonton TV, ataupun bermain dengan kawan-kawan. Apa kegiatan Sarah pada setiap harinya? Membuat ikan asap, Kak, dari pagi hingga jam 8 malam, jadi tidak ada waktu untuk belajar. Kalau ada waktu untuk belajar, Sarah sering capek, Kak. Dalam waktu sehari itu berapa jam Sarah istirahat? 4 jam, Kak, dari jam 1 sampai jam 4. Selama 4 jam itu Sarah menggunakan waktunya untuk apa? Main HP, nonton TV, atau enggak bermain dengan teman-teman, Kak. Oh begitu. Setelah kakak mendengarkan cerita dari Sarah tadi, menurut Sarah bagaimana? Sudah benarkah cara Sarah dalam mengatur waktu dalam sehari-hari? Menurut Sarah sih memang kurang benar, Kak, apalagi dalam waktu belajar. Sarah masih kurang, Kak. Jadi menurut Kakak, Sarah harus bagaimana ya, Kak, agar waktu belajar Sarah teratur?
sih Sarah sudah benar dalam membantu orang tua. Hanya saja Sarah kurang menjadwalkan antara waktu belajar Sarah dan waktu bermain Sarah, bermain HP, menonton TV, ataupun bermain dengan kawan-kawan. Kak, Sarah sendiri pun sadar Kak, waktu belajar Sarah gunakan untuk berleha-leha. Dan mulai sekarang Sarah akan membuat jadwal sehari-hari Sarah agar waktu belajar Sarah bisa teratur dan mendapatkan waktu yang lebih panjang. Dan Sarah akan berusaha melaksanakan jadwal itu dengan baik Kak, agar ini Sarah nantinya bisa lebih baik seperti yang Sarah harapkan. Bagus, kalau begitu berarti Sarah kan sudah tahu sendiri di mana letak kesalahan Sarah, di mana sehingga nilai Sarah tidak bisa memuaskan diri Sarah. Dengan membuat jadwal sehari-hari, Sarah bisa mengatur waktu belajar dan kegiatan lainnya, juga tidak akan terganggu, dan Sarah tidak terbebani dengan kegiatan-kegiatan khusus Sarah yang seperti membantu orang tua dan kegiatan belajar Sarah. Iya Kak, Sarah akan semangat dan yakin kalau Sarah bisa merubahnya. Dan Sarah kira juga sudah cukup Kak. Hari ini hati Sarah lega bisa bercerita sama Kakak dan mendapatkan solusi yang terbaik buat Sarah. Iya Sarah, sama-sama Sarah. Semoga Sarah sukses untuk kedepannya. Terima kasih Kak. Iya.